Ya Rob, dulu dia waktu di dunia ini, dia pernah dolimin saya nggak ridho. Ya Allah, berikan keadilan. Kebaikan orang ini diambil, pelok. Kalau satu mending masih bisa dia kan. Gimana kalau yang datang 1.000 orang? Yang cilaka adalah pada hari itu para pemimpin. Kalau dia tidak memimpin dengan keadilan, kalau dia banyak menzalimi rakyatnya, maka yang didolimi sekaligus ratusan ribu, jutaan. Gimana ceritanya itu kalau jutaan rakyat datang minta keadilan di hadapan Allah? Cilaka enggak itu? Maka siapa yang Allah kehendaki kesesatan bagi dirinya, maka hatinya tuh sempit kalau sudah hal-hal yang berbau Islam. Bawaannya tuh kalau udah syariah itu nolak aja gitu. Wah, itu orang yang ciri-ciri orang yang dijauhkan dari hidayah itu begitu. Enggak tahan pokoknya kalau udah dengar kata syariah itu udah alergi aja itu. Gimana ceritanya ya? Nabi Adam di sorga, dia melihat keajaiban Allah, dia diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia pernah berdialog, dikasih wahyu. Kok bisa gitu ya? 1.001 macam makanan boleh, yang satu diembat. Itu karena tipu daya. Ini yang luar biasa ya. Dan ini pula yang kadang-kadang menjebak orang-orang hari ini ya, untuk melakukan tadi, ngambil sesuatu yang bukan hak ya. Ini Bapak Ibu, banyak orang yang nggak menyadari ya, kalau orang yang mengambil sesuatu yang bukan hak. Dan di dalam Al-Quran tuh banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang bahwa dosa yang kita lakukan di dunia, apalagi itu mengambil harta orang, itu besok di akhirat itu akan berwujud beban sungguhan, Pak. Wa yahmiluna auzarahum ala dhuhurihim, dan mereka memanggul di atas punggungnya itu beban-beban berat. Ala sa'ama yazirun, amat buruklah itu beban itu. Kata Nabi, ada orang yang datang ke negeri akhirat itu besok, di punggungnya itu ada nongkrong onta. Onta bukannya dinaikin, malah ontanya naik dia. Apa pasalnya kata Nabi? Waktu hidup di dunia dia korupsi onta. Ada orang kata Nabi yang datang besok di akhirat itu, di lehernya dikalungin tanah 7 lapis. Dia waktu di dunia ngambil tanah 1,5 meter, punya tetangganya. Kalau orang zaman dulu nih Pak, itu namanya pembatas rumah itu kan pakai pohon. Nah pohonnya doyong ke sono kan, lama-lama geser-geser tuh ya. Atau kalau di kampung saya nih, saya dari Kerawang tuh, petani ya. Itu kadang-kadang itu ada galengan tuh Pak. Galengan itu kan kalau selesai panen biasanya dipapras, namanya ditamping tuh. Plek gitu. Nah harusnya setelah ditamping, dirapiin, ditambal lagi tuh. Ada orang yang namping, mapras pinggiran itu nggak ditambal. Nah sebelahnya mapras, tapi sebelahnya habis mapras ditambal. Apa yang terjadi? Satu musim mungkin geser 10 cm. Tiap musim dalam 10 tahun bisa 1 meter. Padahal tuh tanahnya panjang itu, berapa kotak? Kebayang nggak itu? 10 tahun dia ngambil tanah sebelahnya 1 meter. Nggak kerasa 10 cm tiap tahun. Tapi kata Nabi, kalau orang melakukan itu besok datang di akhirat akan dikalungi tanah yang dia ambil itu 7 lapis ke bawahnya di bawah itu. Waduh, berat sekali itu. Makanya besok di akhirat itu manusia akan selalu cari orang lain untuk ikut memanggul beban yang dia bawa. Makanya kalau kita punya kesalahan di dunia sama orang, lebih baik sekarang minta maaf. Kalau sampai terbawa sampai besok, cilaka urusannya. Kan itu yang dikatakan oleh Nabi ya ketika berdialog dengan para sahabat. Apa? Mata atadaruna manil muflis. Atadaruna manil muflis. Tahu nggak kalian siapakah orang yang bangkrut? Muflis, bukan mukhlis. Mukhlis itu ikhlas ya. Tapi kalau muflis pakai fa, muflis sin, bukan sod ya. Bangkrut. Siapa orang yang bangkrut itu? Kata Nabi, kalau sahabat orang bangkrut itu adalah malaisa fina mata'an wala, kata para sahabat, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya uang tidak punya harta. Bukan begitu kata Nabi. Bukan itu maksud saya. Orang yang bangkrut kata Nabi adalah orang yang datang kepada di akhirat nanti besok dengan seluruh amal perbuatan dia, sholatnya, hajinya, sodakohnya, tapi bersamaan dengan amal-amal soleh yang itu, dia juga datang, dia pernah menyakiti si Anu, dia pernah ngomongin si Anu, dia pernah mendolimi si Anu, daftarnya panjang. Apalagi dia pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya dia, maka semuanya dijembreng itu.
maka pengadilan Allah itu besok seluruh kezaliman dia itu akan dibayar oleh kebaikan. Ada yang datang ngambil, ya Rob, dulu dia waktu di dunia ini dia pernah dolimin saya nggak ridho. Ya Allah, berikan keadilan. Kebaikan orang ini diambil, pelok. Kalau satu mending masih bisa dia kan. Gimana kalau yang datang 1000 orang? Yang cilaka adalah pada hari itu para pemimpin. Kalau dia tidak memimpin dengan keadilan, kalau dia banyak menzalimi rakyatnya, maka yang didolimi sekaligus ratusan ribu, jutaan. Gimana ceritanya itu kalau jutaan rakyat datang minta keadilan di hadapan Allah? Cilaka enggak itu? Makanya itu orang zaman dulu, aduh gitu ya. Orang itu Umar bin Abdul Aziz waktu itu diangkat jadi khalifah langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi musibah karena dia harus menanggung beban umat. Tapi hari ini jabatan jadi rebutan ya, bahkan orang sikut-sikutan itu, rela memfitnah. Itu karena nggak paham kalau jabatan itu adalah amanah. Dan besok amanah itu akan dipertanggungjawabkan. Dan setiap kezaliman yang kita lakukan sekarang itu akan terbawa besok dan itu nanti akan berupa beban. Itu di surat, kalau nggak salah surat Toha ya. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Khalidina fiha sa'ama wa sa'alahum yaumal qiyamati hibla. Ini nggak tahu nih, kira-kira 3 lembar sebelum akhir surat Toha ya. Jadi maksudnya itu siapa yang a'rada, berpaling dari peringatan Allah, maka kemudian berbuat sewenang-wenang, berbuat maksiat, maka fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Maka dia di akhirat besok akan memikul beban. Jadi itu cilaka itu Pak. Ini kalau onta aja udah begitu berat, gimana kalau orang ngambil duit orang 1 triliun? Dan tahu nggak itu Pak? Jangankan ngambil duit ya bukan hak. Di dalam surat 9 itu Allah mengancam orang-orang yang punya harta tapi hartanya itu tidak disodakohkan, tidak dizakatkan, tidak diinfakkan. Maka kata Allah, harta itu besok akan dijadikan lempengan-lempengan emas. Kemudian lempengan emas ditumpuk di punggung kita, kemudian setrika, gitu. Kebayang Pak, itu kalau metal itu ya, salah satu metal yang paling bagus menghantarkan panas adalah emas. Kalah besi itu. Aluminium pun kalah. Jadi kalau Bapak Ibu punya duit banyak, kalau mau masak cepet, ganti pancinya pakai emas. Coba aja kalau nggak percaya. Ya, boro-boro emas buat panci ya. Ya, nah ini. Jadi mengerikan sekali Pak. Itu harta yang dijadiin emas disetrika di punggung, itu bukan harta yang ngambil dari barang haram, bukan. Itu harta orang itu, tapi dia hak zakatnya 2,5%-nya tidak dipenuhi. Cuman itu coba. Kebayang nggak kalau yang berani ngambil? Jadi memang ya ini masalah kita hari ini ya. Kalau Buya Hamka bilang, ya kalau semua orang Indonesia masjid ini penuh, nggak ada orang korupsi Pak. Karena memang orang yang kalau ini surat apa ya? Surat Jud 30 tuh wailul lil mutaffifin ya. Kisah orang-orang yang curang. Itu siapa sih? Kan itu kisah zaman Nabi Syuaib ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Celaka orang-orang yang curang. Siapa itu? Orang yang kalau dia menakar orang lain dikurangi, kalau dia ditakar orang pengennya ditambah. Ini perilaku dalam ekonomi, timbang menimbang, takar menakar. Bapak Ibu boleh cek itu ya, sekilo yang di pasar kita itu benar gak sekilo? Saya barusan 2 minggu lalu pergi ke luar kota ngisi bensin yang ada di Tangsel Pak. Kemudian ketika mau habis itu saya ngisi lagi di Jawa, beda literannya, kerasa banget. Loh kemarin ngisi posisi jarumnya sama, tapi sama-sama ngisi 300.000, akhirnya itu beda. Di sono lebih banyak, di Jogja lebih banyak, di Semarang juga lebih banyak, di Tangsel saya nggak tahu itu gak. Apa ini feeling saya ini salah, tapi perasaan saya kok
Dua kali itu ngisi, yang pertama di Semarang, kedua di Jogja. Sama, penuh itu. Wah, kok beda ini. Dan saya ada beberapa pembensin, kalau saya ngisi, saya pernah motor itu mogok ya. Motor mogok itu bahkan yang 100 cc itu kan literannya 4 kan, pas itu. Kalau bapak kosong, maka kalau digerujukin sampai penuh itu 4 liter. Ini pernah itu mogok, loh kok 4,5 liter? Kaget saya. Itu salah satu pom bensin di Tangsel. Curang, dikurangi itu 10%. 10% Pak, cuma 10%. Timbangan di pasar juga begitu. Coba aja kalau nggak percaya, literan. Gua beli 20 liter misalnya ya, orang beli 20, jangan-jangan sampai rumah cuma 18 itu. Pinter tuh caranya. Gila itu ya. Kalau dia dinilai orang, ditimbang, ditakar, pengennya tambahin. Nah itu biasanya emak-emak yang pinter begini sama tukang sayur apa tuh, sampai nyubit segala, bang tambahin bang gitu. Keplak gitu. Ya elah bu, bukan muhrim. Kadang-kadang kalau udah di tukang sayur ya ngobrol apa gitu, bang mau tambahin bang, plok begitu. Nah ini orang curang. Kenapa ada orang yang mau bersikap curang? Kata Allah, kenapa? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Karena mereka tidak menyadari, tidak menduga, tidak menyangka, tidak mengira bahwa mereka bakal dibangkitkan. Jadi hilangnya kesadaran bahwa akan datang hari berbangkit, bahwa semua amal perbuatan kita dihitung secara detail. Jangankan dihitung oleh Allah dan saksinya para malaikat, Pak, manusia ini banyak orang yang dipanggil KPK, Pak, kurus kering. Baru dipanggil 3 bulan, kekayaannya semua diutik-utik. Bapak dulu tanggal sekian bulan lalu, ini pernah transfer ke sini. Apa itu? Duit apa itu? Transfer kok gede banget. Oleh KPK dilacak semuanya itu. Telepon-telepon kita sampai setahun yang lalu saja catatannya masih ada, bisa dibongkar lagi. Orang yang berurusan dengan KPK dicari semua sumber hartanya, kemana digunakan, kurus kering Pak, stres. Banyak yang kemudian meninggal gara-gara itu. Bayangkan kalau besok di akhirat, Allah hakimnya, catatannya detail Pak. Jangankan perbuatan, apalagi zaman sekarang medsos tercatat ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang keluar dari mulut kecuali di sampingnya ada malaikat raqib dan atid. Ucapan nggak ada yang miss, besok semuanya hadir. Wow, pucet, makanya orang begitu melihat catatan langsung pucet itu. Langsung pucet. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu ya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim, pada hari yang agung, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari ketika manusia berdiri di hadapan Allah. Itu saat-saat yang paling berat yang dihadapi manusia. Jadi kalau orang menyadari keadaan begini nggak bakalan. Itu makanya kalau orang korupsi, walaupun dia muslim, jangan-jangan dia belum beriman. Itu yang disindir oleh Buya Hamka itu maksudnya. Itu Islam sih Islam, sholat sih sholat, sih kok bisa ya gitu. Apalagi sampai triliunan ya. Apalagi sampai memalsukan data penduduk. Masa ada 3 juta nama orang gak ada nomor induk kependudukannya, NIK-nya. Itu manusia dari mana? Zaman sekarang di kampung semplok sok aja Pak, nenek-nenek 70 tahun punya KTP, ada NIK-nya. Kan aneh itu ya. Nah ini, kembali ke tadi ya. Jadi ini kalau orang arif itu dia paham betul ya bahwa pertama amal perbuatan itu tidak akan bisa menghantarnya ke surga. Amal perbuatan kita itu menunjukkan bahwa kita serius ya Allah, saya mencoba mentaati Engkau dengan segala daya upaya, tapi ya kadang-kadang gagal, ya kadang-kadang benar gitu. Ya Rabb, oleh karena itu sisanya tolong maafkan, ampuni, rahmatilah kami, selamatkan kami. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, selamatkan dan maafkan. Karena kalau nggak diselamatkan Allah, nggak di-delete dosa-dosanya, nggak dimaklumi semua kekurangannya, kelar kita udah urusannya. Makanya kan di Al-Quran itu ada orang yang dikatakan apa istilahnya itu, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Ini orang yang mereka itu di akhirat nggak dapat bagian. Wala yukallimuhumullah, dan dia tidak diajak ngomong oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim, tidak ditengok yaumal qiyamah. Wala yuzakkihim. Itu ada 4 tuh. Jadi tidak dapat bagian, tidak diajak ngomong,
Padahal di akhirat itu Pak, nggak ada apa-apa. Tetangga orang tua pun tidak bisa menolong. Bahkan bapak terhadap anak, ibu terhadap anak, bapak, ibu sama suami, suami sama istri, istri sama suami. Itu kalau bisa saling mengorbankan. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yabtadi min adzabi yaumi idzin bibani. Mereka di akhirat saling melihat. Ini Pak nanti satu komplek Permata Pamulang ketemu lagi besok di akhirat. Jadi kumpulnya manusia di padang mahsyar itu pakai klaster begitu modelnya. Ini klasternya Permata Pamulang. Ini klaster satu kantor. Kenapa begitu? Karena nanti biar kalau ada kezaliman akan diadili. Kalau jauh-jauh susah nanti nyarinya. Kan begitu, dikumpulin ketemu lagi. Elu gitu. Bapak sama ibu ketemu, suami istri ketemu sama anak ketemu. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yabtadi min adzabi yaumi idzin bibani. Boro-boro nolong, bahkan kalau bisa korbanin anaknya buat dia selamat, korbanin saudaranya, korbanin wa man fil ardi jami'a tsumma yunji. Bahkan semua manusia di muka bumi kalau bisa dia korbanin supaya dia selamat. Itu suasananya begitu. Jadi harapan satu-satunya itu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada pohon tempat bernaung, kaki pun. Itu wala taro fiha iwajaw wala amta. Tempat itu Pak, kalian lihat itu enggak ada tinggi, enggak ada rata. Berbatu, matahari didekatkan, nggak ada pohon. Jadi kalau orang dicuekin, tidak diajak ngomong oleh Allah, Allah wala yang duru ilaihim, tidak dilihat, dia teriak-teriak minta tolong, nggak dianggap. Kemudian yang terakhir yang cilaka adalah wala yuzakihim, dia tidak dibersihkan, dosa-dosanya dibiarin utuh. Kalau sudah begitu makanannya neraka jahanam. Ingat perkataan Abu Bakar ya, ketika dia memuntahkan makanan, itu Abu Bakar itu pernah dikasih makan sama pembantunya. Udah selesai makan itu pembantu baru ngomong, ya Khalifatul Rasul, antum tahu nggak itu makanan dari mana? Lalu yang ngasih, kata Abu Bakar. Itu makanan itu yang ente makan tadi, itu duitnya gua beli. Gua tuh dulu pura-pura jadi dukun. Zaman sebelum Islam tuh, pura-pura jadi dukun. Gua nipu aja, pura-pura ngeramal gitu. Yang gua ramal bener. Nah orang yang pernah gua ramal itu datang kemarin ngasih duit, terima kasih gitu. Lah itu uangnya itu saya beliin makanan. Sialan lu ya, nih duit hasil nipu lu kasih makanan gua, katanya Abu Bakar. Abu Bakar itu langsung gini, nyodok ininya anak tekak itu ya, sampai makanan muntah semua. Muntah semua tuh. Kata Abu Bakar, wallahi kalau saya harus mengeluarkan makanan itu dengan nyawa saya akan lakukan. Karena kata Nabi, daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka tidak layak tempatnya kecuali di neraka. Maka kalau ada manusia tidak dibersihkan oleh Allah dari dosanya, dari kesalahannya, kelar dia sudah, nggak punya harapan di akhirat. Itu besok ada yang orang diancam macam begitu ya. Jadi jelas sebetulnya harapan kita itu hanya Allah. Makanya gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah itu tadi nggak cukup. Itu alasan pertama Pak. Yang kedua, ini juga penting ya, bahwa sesungguhnya perbuatan amal soleh yang kita lakukan itu tidak mungkin bisa terjadi kecuali atas rahmat dan bimbingan, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di surat berapa itu ya? Kayaknya surat 6 ya. May yuridillahu ayyahdiyahu, barang siapa yang Allah kehendaki dia dapat hidayah, yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan bagi dirinya, maka hatinya tuh sempit kalau sudah hal-hal yang berbau Islam. Bawaannya tuh kalau udah syariah itu nolak aja gitu. Wah, itu orang yang ciri-ciri orang yang dijauhkan dari hidayah itu begitu. Enggak tahan pokoknya kalau dengar kata syariah itu udah alergi aja itu. Ada orang yang dibikin begitu oleh Allah. Kita nggak usah ngeluh. Karena biasanya orang-orang begitu itu orang yang tadi nggak mau tunduk, nggak mau tobat, nggak mau mencoba memperbaiki diri. Kalau orang kita punya keinginan baik, Allah akan bantu. Jadi dikehendaki oleh Allah tuh. Siapa yang dikehendaki Allah? Yaitu mereka-mereka yang mau memang. Kalau orang yang bawaannya sudah nolak saja, sudah banyak maksiat, banyak kezaliman, tertutup hatinya itu ya. Maka yang kayak begitu itu udah lempeng tuh jalannya.